Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Bunda Zana. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, dan dengan adanya pandemi ini, kita doakan semoga cepat terselesaikan masalahnya ya, supaya kita dapat melaksanakan segala aktiviti kita macam biasa ya. Buat konten apa-apa karena saya ingin berkongsi atau berbagi pertanyaan kepada sahabat-sahabat saya semua. Oke, ada beberapa topik yang saya mau bahas ya, yaitu yaitu sub for sub ya, sub for sub. Apa sih sebenarnya sub for sub nih? Membantu enggak ya? Kalau menurut saya, sub sebenarnya banyak pengertiannya ya, terlalu luas ya. Oke, kalau mengikut pengertiannya yang positif ya, sub ini sangat membantu sebenarnya. Yang penting kitanya sesama sahabat, sesama kawan saling mengerti dan saling memahami, saling berbagi ya. Contoh yang saya mau kasih tahu ya, ada banyak yang inginkan sub. Oke, dia datang melalui messenger ataupun melalui FB. So dia message kita, lepas itu dia sebut, Bunda jom sub ya, tarik balik ataupun reject ataupun spam, satu diantaranya. Dari segi komen-komen yang tidak sewajar-wajarnya ya. Contoh, kita buat konten makan tetapi Anda menjawab kontennya dengan komen kecantikan, ya tidak matching guys. Terus yang kedua, Anda bertandang ke channel saya ataupun ke channel Bunda, tetapi Anda tidak menonton konten Bunda, langsung Anda tekan subscribe ataupun tidak menekan langsung dengan tombolnya guys. Jadi otomatis pihak YouTube sudah melihat semua apa yang Anda lakukan. Jadi automatically itu masuk dalam spam ya, masuk dalam kolom kemungkinan spam. Dan yang ketiga ialah baru Anda bertandang ke channel saya atau ke channel kawan-kawan, terus buka konten, buka video, tidak sampai 1 menit guys. Kalian tonton tidak sampai 1 menit, terus Anda komen, terus Anda subscribe, itu juga tidak berguna. Jadi sia-sia aja Anda yang tekan subscribe semua, itu nggak ada gunanya guys. Kalau menonton konten sahabat-sahabat atau menonton konten kita, dinyatakan di sana 3 menit ke atas itu wajib ya. Memang tak semua durasi sama ya, tidak semua durasi sama. Contoh yang Bunda buat durasinya tidak panjang-panjang, mungkin dalam 5 menit ya. Oke, 5 menit. So Anda boleh menonton konten Bunda itu dalam 3 menit. Dalam 3 menit Anda tekan subscribe, and then tekan tombol lonceng. Dan menit keempat Anda mulai letak komen di kolom komen, supaya kita sama-sama selamat amanah ya. Tapi kalau kurang daripada 3 menit, contoh 1 menit, Anda tekan tombol terus letak komen, itu memang tak berguna guys. So saya harap di sini kita sama-sama YouTuber, tak kira dia lama atau baru, saling memahami. Mungkin kalau orang lama dia sudah memahami ya. Apalagi syarat-syarat YouTubers yang sekarang, dia sangat sensitif ya guys.
harus begini, harus begitu. Sebab itu adalah persyaratan mereka. Kita yang membutuhkan kerja ini ya, kita yang mau jadi YouTubers, maknanya kita yang harus ikuti segala persyaratan pihak YouTube. Jadi silalah, kalau boleh please lah ya, saling memahami. Orang-orang yang lama ataupun sahabat-sahabat yang baru yang datang ke channel Bunda, tolong ya, minta tolong sangat-sangat supaya saya juga boleh membalas komen-komen Anda ya. Saya juga boleh bertandang ke channel Anda. Saya harap sangat-sangat bila datang ke channel Bunda, tolong tonton atau tolong tengok konten Bunda 3 menit ke atas, baru Anda tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, terus Anda beri komen di bawah menit yang keempat, supaya Anda tidak di-spam dan saya juga dapat memberi balasan. Jadi tolong Anda ataupun sahabat-sahabat saya jangan bertanya kepada saya kenapa tidak di-subscribe balik ya Bun, kenapa saya sudah tunggu Bun tak di-subscribe balik. Gimana saya mau balasnya sedangkan subscribe Anda sudah masuk dalam tong sampah ya. Jadi harap-harap kita saling paham, saling bekerja sama. Anda yang pandai, saya tidak pandai, itu soal belakangan. Yang penting adalah syarat-syarat bagaimana kita melepaskan subscribe, bagaimana kita melepaskan komen kita. Penuhilah, sama-sama kita penuhi syarat-syarat tertentu ini supaya kita saling tidak kena spam ya. Tidak tonton konten yang Bunda, sama ada cantik atau tidak, sama ada bagus atau tidak konten kita itu, yang namanya juga kita memerlukan subscribe daripada orang lain, kita harus tonton supaya kita tidak kena spam dan supaya kawan yang kita singgah tadi itu tidak kena spam. Kan kasihan kan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya ya. Bila kita pergi meminta kepada kawan tuh sap yuk gitu ya, tapi kita menekan subscribe itu tanpa menonton konten yang dia buat, kan kasihan. Tidak ada gunanya guys, tidak ada gunanya kita tekan subscribe itu kalau kita tidak tonton konten yang sahabat kita buat. Itu otomatis sahaja itu akan dibuang ke dalam spam. Dan satu ya, ada beberapa orang pertanyaan pada saya ya, Bunda kenapa sih nggak dibalas-balas, kenapa sih nggak di-subscribe balik? Oke, sekarang saya jawab ya. Gimana caranya Bunda mau balas, gimana caranya Bunda mau pergi subscribe balik? Kalau Anda sudah meletakkan komen yang tidak berfaedah ya, komen Anda tidak layak di dalam kolom yang YouTube sediakan, tekan subscribe tapi komennya, Bunda saya sudah like, dengan perkataan like, subscribe balik, itu semua sudah basi guys. So pihak YouTube semua sudah tahu itu. Jadi kalau saya minta ya, sebagai sahabat kita harus saling support, saling dukung, harus saling sokong. Jangan kita pikirkan hanya kepentingan diri kita sendiri ya. Saya tak bilang ya, saya nggak bilang kalau Anda menipu, tidak. Tetapi mungkin Anda terlalu berpikir gimana ya supaya saya cepat dapat subscribe nih banyak-banyak gitu. So Anda berpikir lebih pantas dengan menekan subscribe tanpa pikir apa akan terjadi, tanpa memikir apa risikonya. Kalau saya subscribe tanpa komen, atau saya subscribe tapi komen, saya sudah subscribe
subscribe balik ya, like, komen ya. Dengan cara itu kita tak boleh membalasnya ya, karena otomatis di dalam kolom tuh ya sudah ada spam, kemungkinan spam sudah ada di situ. So terpaksa bunda buang banyak ya. Satu hari kadang-kadang kemungkinan spam itu sampai mencapai belasan ya, sampai belasan juga, sampai mencapai kadang 18, kadang daripada pagi sampai malam gitu bunda belum cek. Sekali cek sampai 37 guys, kemungkinan spam. So bunda tanya pada sahabat-sahabat saya, kalau kemungkinan spam ini saya jawab, apa yang terjadi pada saya? Saya akan di reject. Dan yang kedua, kalau saya balas apa yang Anda sebut tadi, apa yang Anda sudah subscribe, saya juga yang kena spam gitu. Jadi minta maaf kepada semua kawan-kawan, tolonglah bila inginkan saf-saf nih, inginkan saling mendukung, katanya amanah lah, macam-macam bagai lah, ya Allah ya, itu rasanya tidak perlu. Satu ya, yang kita perlukan, satu, buatlah kita buat rajin konten ya. Ya mungkin macam bunda udah beberapa hari nggak buat konten, terlalu ada disebabkan kesibukan, buat kesibukan amal ya, dengan suami, dengan kawan-kawan. So hari ini saya usahakan untuk untuk buat konten, tapi bukan konten ya, saya cuma bercerita rialah di sini ya. Ini adalah keluhan-keluhan para sahabat-sahabat saya juga. Kenapa ya saya punya subscribe nih kadang-kadang berkurang. Saya juga begitu sebenarnya. Satu hari kadang-kadang dia tinggi ya, bila dah naik tiba-tiba aja down lagi. Udah mencapai sampai target tuh banyak tuh, sehari 2 hari terus habis gitu, turun dan turun. So bunda harapkan biarlah normal ya, kalau kita rajin buat konten atau apa-apa sajalah, mengupload video, rasanya insya Allah Allah tolongkan. Dan yang kedua pun kita terlepas daripada spam. Dan yang ketiga, pakai baju. Dan yang ketiga juga, kalau boleh siapa yang mau sahur Sabtu sebenarnya tidak masalah, tetapi bertandanglah ke channel kawan-kawan dengan sopan, tidak perlu mengeluarkan komen atau kata-kata balik ya, subscribe balik ya, like balik ya, rasanya itu tidak perlu ya guys. Just Anda tekan subscribe, message ataupun email itu sudah sampai ke saya ataupun ke teman-teman Anda. Just pergi ke konten kawan-kawan itu atau bertandang ke channel kawan-kawan, and then lihat konten itu kurang-kurang 3 menit ya, kurang-kurang 3 menit ke atas, try untuk tekan tombol subscribe. Oke. Then menit keempat baru kita try komenlah yang baik-baik, komenlah yang sopan, yang tidak menyakitkan hati ya, karena di sini kita bukan nak tunjuk laga, nak tunjuk siapa kita. Di dalam kita buat konten sebenarnya tujuan utama kebanyakan orang-orang satu niat nak berbagi suka duka, dan kedua kebanyakannya ingin mendapat gaji ya sebenarnya dari sini ya. Kebanyakan kita itu susah jadi mengikut persepsinya bahwasanya jadi YouTuber boleh dapat gaji, dan mengikut pengalaman yang sudah lama ya, bahwa jadi YouTuber nih dapat gaji yang lebih daripada bekerja
sebagai pekerja bulanan. So mari kita laksanakan tugas kita. Jika bertandang ke channel orang lain, memberi komen yang sepantasnya sesuai dengan tajuk, ya. Lepas tu memberi komen sesuai dengan minit, memberikan tekan tombol subscribe, lonceng bagai tu di atas 3 menit. Jadi usahakan, mari kita usahakan, ya, sambil berbagi, sambil beramal. Inilah yang disebut apa? Inilah yang disebut amal jariah. Tapi amal jariah masa ataupun amal jariah waktu, ya. So jangan pelit-pelit dengan waktu. Mungkin terkejar, aku mau cari subscribe banyak-banyak gitu, ya. Cari subscribe banyak-banyak sehingga lupa dengan syarat bila ditekan tanpa ada komen, tanpa 3 menit ke atas, itu akan automatically masuk di dalam spam, guys. Jadi tidak ada gunanya, ya. Saya berharap kita sama-sama kerjasama, ya guys.